Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perang Britania Raya, kelompok 5 yang beranggotakan Fatimah Ajahra, Febri Anugraha, Ferry Haryawan Nugraha, Hafsah Permatasari Pohan, Muhammad Adriansyah Pratama, dan Rangga Isyan Pratama. Yang pertama ada latar belakangnya, yang kedua kronologi perang, yang ketiga keunikan, dan yang terakhir dampak perang. Ini adalah sedikit gambaran tentang materi Britania Raya. Pengertiannya akan dibacakan oleh Febrian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita mulai dari pengertian. Pertempuran Britania adalah suatu pertempuran yang terjadi di masa Perang Dunia Kedua ya, yaitu pertempuran antara tentu Angkatan Udara Jerman dan Angkatan Udara Inggris. Angkatan Udara Jerman biasa disebut Luftwaffe dan Angkatan Udara Inggris biasa disebut RAF, yang berlangsung di tahun 1940 hingga 1941. Pertempuran ini tentu dilatari oleh upaya Jerman yang ingin menyerang dan mengebom habis-habisan daratan Inggris dari udara. Lalu, apakah yang menyebabkan Perang Britania terjadi? Di sini ada latar belakang yang akan dibacakan kembali oleh Febri Anugraha dan Hafsah Permatasari. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, dimulai dari awal perangnya ya. Di tanggal 10 Juli 1940, Jerman memulai serangan pertamanya di dalam serangkaian serangan panjang, dengan tentunya bom di dalam pertempuran melawan Britania Raya atau Inggris, yang kurang lebih berlangsung selama 3,5 bulan lamanya. Lalu lanjut latar belakang, perkiraan Hitler dan perjuangan Inggris yang akan dibacakan kembali oleh Febrian dan Hafsah. Next. Baik Hitler ataupun komandan lainnya dalam kubu militer Nazi tentu menilai bahwa tidak mungkin mengalahkan Inggris jika belum menghancurkan RAF, menghancurkan produksi pesawat terbang dan infrastruktur daratnya, serta menyerang wilayah penting pemerintahan Inggris, dan meneror masyarakat Inggris agar mau melakukan gencatan senjata. Nah, setelah mengalahkan Perancis, Hitler mengira Inggris yang saat itu masih dalam keadaan krisis ekonomi akan bersedia diajak berdamai, sehingga Jerman bisa dengan mudah menyerang Rusia. Namun, perkiraan Hitler itu salah. Inggris adalah negara penjajah yang tentu tidak menghendaki hegemoni di Eropa. Hegemoni itu sendiri adalah dominasi suatu negara terhadap negara yang lain. Karena itu, Inggris menolak ajakan damai Hitler. Bahkan Hitler sampai memohon berkali-kali agar Inggris mau diajak berdamai. Namun, Inggris tetap menolak, sehingga Hitler menjadi tersinggung dan next. Selanjutnya ada kronologi yang akan dibacakan oleh Muhammad Adriansyah Pratama selaku saya sendiri dan Ferry Nugraha. Kronologi. Setelah mengalahkan Prancis, Hitler mengira Inggris akan mudah diajak bernegosiasi. Pada tanggal 10 Juli tahun 1940, pertempurannya Britania Raya dimulai. Luftwaffe menyerang konvoi pasukan Inggris di Selat Inggris untuk pertama kalinya. Hal tersebut membuat Inggris murka. Hitler berkali-kali meminta maaf kepada Inggris, tetapi selalu ditolak. Pada tahun 16 Juli 1940, Hitler mengeluarkan surat pemerintah nomor 16 yang berisi perintah untuk invasi ke Inggris. Mereka saat itu belum sama sekali rencana menduduki kepulauan Inggris. Laksamana Ritter mengabarkan kepada Hitler bahwa invasi dapat dilakukan pada 15 September 1940. Hitler mengambil keputusan apakah pendaratan dilakukan bulan September 1940 atau diundur. Saat Hitler masih mempunyai Luftwaffe yang kuat, jika serangan udara Luftwaffe mampu melumpuhkan Inggris, maka invasi akan dilaksanakan pada 15 September 1940. Namun jika diundur sampai tahun 1941. Serangan yang dilancarkan Luftwaffe diberi nama serangan Raja Wali. Pada akhir Juli, Luftwaffe memusatkan serangannya terhadap pelabuhan-pelabuhan dan area perkapalan.
Maksud tersembunyi dari serangan ini adalah memancing pesawat tempur Inggris tidak terpancing dalam perangkap Jerman. Pada tanggal 12 Agustus, Luftwaffe menyerang instalasi radar Inggris. 5 radar rusak. Jerman tidak meneruskan serangan terhadap invasi radar lainnya. Padahal jika serangan ini diteruskan, maka keuntungan pihak Jerman jauh lebih besar. Esoknya, pada 13 Agustus, Luftwaffe memindahkan serangan ke lapangan terbang pesawat tempur RAF dan hasilnya Jerman justru mengalami kerugian jauh lebih besar. Hal ini disebabkan karena beberapa pesawat Jerman ditambah tembakan dari anti pesawat Inggris. Selain itu, beberapa pesawat RAF juga dapat mengudara sebelum datangnya beberapa mengudara dan datangnya. Luftwaffe setiap hari mengarahkan ke sekitar 2.000 pesawat bom dan pesawat tempur dengan misi menghancurkan industri pesawat terbang dan pangkalan RAF. Tetapi radar Inggris yang saat itu lebih maju mampu mendeteksi datangnya pesawat Luftwaffe dalam radius yang lebih jauh, sehingga pesawat Jerman langsung disergap RAF pada tanggal 18 Agustus. Luftwaffe melakukan serangan skala besar pada 3 sasaran di Inggris Selatan yang meliputi Kimley dan Bahia. Pada tanggal 24 Agustus, Luftwaffe meneruskan serangannya untuk menghancurkan Command RAF. Pemboman malam hari, Jerman secara tidak sengaja keluar jalur dan menghujani rumah Inggris, mengira Jerman sengaja melakukan pengeboman di daerah pemukiman, sehingga pembuatan Jerman harus dibalas. Pada tanggal 25 Agustus, RAF mengebom Berlin sebagai pembalasan. Serangan berlanjut selama beberapa malam di kota-kota Jerman lainnya. Hitler marah besar dan memerintahkan serangan intensif ke London dan kota-kota besar Inggris lainnya. Pada 24 Agustus sampai 6 September, kekuatan RAF semakin menyusut. Sejak tanggal 7 September, Luftwaffe mengubah taktiknya bukan meneruskan serangan militer pada siang hari, melainkan membom pada malam hari. Namun serangan London ini tidak membuat Hitler mengambil keputusan melaksanakan invasi. Pada tanggal 11 September, Luftwaffe mulai menyerang Inggris pada siang hari. Mereka mengira sejak serangan malam pada 7 September lalu telah membawa keuntungan bagi Jerman. Namun lagi-lagi kedatangan Luftwaffe lebih dahulu diketahui oleh radar. Maka sebelum tiba di London, pesawat tempur Inggris berhasil menyergap mereka. Jerman jelas kalah telak kekalahan ini membuat Hitler mengurungkan niatnya untuk menyerbu Inggris. 4 hari kemudian, ia mengeluarkan perintah untuk menghentikan pengumpulan kapal pendaratan di pelabuhan Eropa Barat. Pada 12 Oktober, Hitler secara resmi menunda operasi ke Singa Laut sampai musim tahun 1941. Pada 31 Oktober adalah hari terakhir serangan siang hari Jerman ke Inggris. Serangan ini mengakhiri pertempuran Britania. Namun serangan malam hari terus berlanjut sepanjang musim dingin pada 1940 sampai 1941. Kampanye pemboman Jerman terhadap Inggris berakhir ketika Luftwaffe bergerak ke timur sebagai persiapan invasi mereka terhadap Uni Soviet. Walaupun Battle of Britania telah berakhir, tetapi Jerman masih beberapa kali berusaha mengebom Inggris, bahkan sempat mengebom London dengan roketnya. Berakhir dengan kemenangan untuk Inggris. Lalu yang ketiga, di sini ada keunikan yang akan dibacakan oleh Rangga. Silahkan Rangga. Assalamualaikum, saya Rangga Sampratama, absen 31. Di sini saya menyimpulkan ada beberapa keunikan atau fakta unik di balik peperangan Britania Raya. Next. Yang pertama, sebelum dari slide ini, saya akan memberikan fakta yang pertama atau keunikan yang pertama, yaitu Hitler, yang tadi sudah diberitahu juga bahwa Hitler setelah menyerang Prancis dan menang, Jerman menang, Hitler yakin bahwa Inggris
akan menerima permohonan perdamaian dari Jerman. Namun Inggris menolak dengan begitu saja dan tetap kukuh pada pendiriannya bahwa dia tidak ingin berdamai dengan Jerman. Hingga Hitler emosi dan mengeluarkan surat perintah nomor 16 yang intinya adalah untuk mengadakan persiapan untuk invasi ke Inggris. Nah, lalu pada slide ini kita bisa lihat keunikan selanjutnya yaitu pada 15 Mei 1940, Perdana Menteri Prancis pada saat itu yaitu Paul Reynaud yang ketakutan. Dia menelpon sambil tangan bergemetar, menelpon kepada Perdana Menteri Inggris yang pada saat itu adalah Winston Churchill. Nah, Perdana Menteri Inggris ini menginformasikan kepada Winston Churchill bahwa sekutu di garis depan yang menang pada Perang Dunia I dengan mudah ditundukkan oleh Jerman yang tiba-tiba menyerang garis depan. Mengapa tiba-tiba ada serangan ataupun mereka kalah di garis depan? Ada di slide selanjutnya. Next. Nah, keunikan selanjutnya pada Perang Dunia Britania Raya adalah Blitzkrieg atau serbuan kilat atau serangan kilat yang dilakukan oleh Nazi yang diawali sejak 10 Mei 1940. Mereka melakukan serangan ini terhadap Prancis, Inggris, dan juga Belgia. Pasukan gabungan tersebut dikalahkan oleh Jerman dengan mudah. Mereka dapat menebus garis pertahanan perbatasan Belgia hingga selatan Prancis dengan mudah sekali dengan panjang 500 km kurang lebihnya. Nah, Nazi ini melakukan Blitzkrieg dengan tank-tank atau kendaraan-kendaraan taktis mereka di darat lalu didukung oleh serangan udara atau air support atau dukungan udara. Nah, menurut pemerhati militer Jerman yaitu Alif Rafiq Khan, dia menyebut bahwa no air support, no Blitzkrieg, bahwa disebutkan bahwa air support atau dukungan udara sangat penting dalam terjadinya atau efektifnya serangan Blitzkrieg gitu. Bila tidak ada dukungan udara seperti pesawat pengebom atau pesawat pemburu, tidak akan ada Blitzkrieg. Nah, selanjutnya. Nah, tempat terjadinya Britania Raya kita tahu di langit-langit atau di langit-langit Britanian atau di langit Inggris, di mana di Perang Britania ini kita terfokus pada serangan udara dari antara yang disebut tadi bahwa Jerman memiliki pasukan udara yang bernama Luftwaffe, lalu Inggris memiliki pasukan udara yang bernama RAF atau Royal Air Force, Angkatan Udara Inggris. Nah, sebagai fakta unik selanjutnya, RAF memiliki pada masa itu RAF memiliki pesawat-pesawat perang yang sangat canggih dan sangat menakutkan seperti Spitfire Hawker, Hurricane, dan Avro Lancaster Bomber. Nah, namun sayangnya pada Perang Britanian ini RAF kehilangan banyak sekali pilot yang ditembak jatuh oleh pasukan Nazi. Nah, pada pertempuran Britanian ini Luftwaffe menyerang daratan London dengan mengebom hampir seluruh daratan London dibom oleh pasukan Luftwaffe secara berulang-ulang atau berkali-kali hingga sebagian besar kota London luluh lantah oleh bom-bom dari pasukan Luftwaffe. Dan namun karena banyaknya kerugian yang diderita Jerman pada saat penyerangan ke kota London, kita tahu bahwa kalau misalnya kita mendatangi markas musuh atau bisa disebut Jerman masuk ke kandang singa gitu. Jadi banyak sekali kerugian yang diterima oleh Jerman hingga Hitler menunda operasinya untuk sementara waktu. Next. Nah, sebenarnya penundaan ini banyak sekali faktornya, mulai dari cuaca, lalu
eh, mulai dari cuaca, biaya perang yang cukup mahal, dan juga banyaknya korban yang berjatuhan. Nah, di pihak Jerman sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jerman itu sendiri. Salah satunya adalah navigasi. Nah, Jerman salah navigasi untuk menjatuhkan bom pada saat itu di tengah kota London yang jatuh tepat di pemukiman sipil, yang mengakibatkan pemerintah Inggris salah paham dan mengira bahwa pengeboman itu dilakukan secara sengaja. Nah, dari pihak Inggris menyuruh RAF untuk melakukan serangan balik ke kota di Berlin, di Jerman. Di Jerman pun dijatuhkan bom di tengah-tengah rumah penduduknya oleh pasukan RAF dari Inggris. Next. Nah, RAF Inggris berhasil mengembalikan keadaan. Nah, pada saat itu sebenarnya RAF telah terpojok oleh pasukan dari Luftwaffe Jerman. Karena RAF sebenarnya kurang mampu pada saat itu, pangkalan udara, lalu pabrik pesawat, lalu gudang-gudang senjata, dan pangkalan-pangkalan militer mereka telah diserang oleh Luftwaffe Jerman. Namun pada saat serangan Raja Wali, Luftwaffe memutuskan untuk menyerang radar-radar yang dimiliki oleh pasukan RAF. Namun tidak semua radar yang dihancurkan oleh pasukan Luftwaffe. Tersisa radar-radar canggih yang tidak dihancurkan oleh pasukan Luftwaffe. Dan itu adalah kesalahan yang membuat menjadi titik balik dari RAF untuk mengembalikan keadaan, menyerang kembali Luftwaffe dan mempertahankan Britania. Lalu next. Nah, dari kekalahan tersebut, Hitler menunda penundaan operasi Singa Laut, yang kita tahu bahwa kalau misalnya serangan Luftwaffe efektif di daratan Inggris, lalu operasi Singa Laut akan membackup dari daratan. Nah, namun kekalahan yang sangat telak diterima oleh Jerman membuat penundaan operasi Singa Laut dilakukan oleh Nazi. Next. Nah, seperti biasa, Jerman selalu setengah-setengah dalam misinya. Jadi kita tahu Jerman memang kadang-kadang suka setengah-setengah dalam menjalankan misi. Penyerangan mulai diundur-undur, lalu tidak menghancurkan target operasi, lalu penundaan serangan akibat cuaca, dan penundaan-penundaan lainnya yang membuat musuh memiliki space atau ruang untuk memperbaiki diri dan melakukan serangan balik. Nah, akhirnya pada 24 Agustus hingga 7 Agustus, di sini Inggris mengalami penyusutan, kewalahan dengan serangan Jerman, namun bisa mengembalikan keadaan, dan akhirnya Jerman pun kalah di Britain, Battle of Britain. Next. Lalu di sini dampak dari perang Britania Raya ini adalah lalu di sini ada dampak yang akan dibacakan oleh Fatima dan Ferry. dampak dan akibat pertempuran Britania Raya adalah kegagalan pasukan Jerman untuk menghancurkan angkatan udara Inggris ketika mereka sedang mengalami kekalahan, baik di udara maupun di darat, menjadi faktor utama kekalahan pihak Nazi Jerman. Kekalahan ini disebut sebagai kekalahan Hermann Göring karena kehilangan kendali dalam perang tersebut. Ia membuat kesalahan fatal pada taktik perangnya. Tindakan Hermann Göring ini menyebabkan Angkatan Udara Inggris memiliki cukup waktu untuk melakukan perbaikan dan penyelamatan stasiun kendali RAF dari kehancuran. Nah, untuk selanjutnya, dalam pertempuran Britania juga, baik Luftwaffe maupun RAF menderita korban yang cukup banyak.
dan sebagian kota London hancur karena serangan pembom Jerman yang bertubi-tubi. Adapun korban dari pihak Inggris diperkirakan 544 kru pesawat tewas, 422 kru pesawat terluka, dan 1.547 pesawat hancur. Bukan hanya itu saja, dari pihak Jerman juga diperkirakan ada 2.698 kru pesawat tewas, 967 kru pesawat ditawan, dan 1.877 pesawat hancur. Nah, serangan Jerman terhadap kedaulatan Inggris juga tentunya menambah daftar musuh yang harus dihadapi sama Jerman. Dan secara tidak langsung menambah beban tempur angkatan bersenjata Jerman hingga menjadi salah satu faktor kekalahan Jerman terhadap Perang Dunia II. Pada akhir Oktober 1940, Hitler membatalkan rencana invasinya ke Inggris dan pertempuran Inggris berakhir. Nah, ini juga menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar dari kehidupan dan pesawat. Namun, Inggris melemahkan Luftwaffe dan mencegah Jerman mencapai superioritas udara. Itu adalah kekalahan besar pertama dalam perang bagi Hitler. Kemenangan Inggris dalam pertempuran Inggris menunjukkan keberanian dan ketahanan militer negara itu, dan rakyatnya memungkinkan mereka untuk tetap bebas dari pendudukan Nazi. Pertempuran dimenangkan oleh Komando Tempur Angkatan Udara Kerajaan atau RAF, yang kemenangannya tidak hanya menghalangi kemungkinan invasi, tetapi juga menciptakan kondisi untuk kelangsungan hidup Inggris Raya, untuk perpanjangan perang, dan akhirnya mengalahkan Nazi Jerman. Padahal kala itu kekuatan Jerman lebih superior ketimbang Inggris. Namun pada akhirnya Luftwaffe yang begitu dibanggakan Reichsmarschall Hermann Göring itu keok. Kemenangan yang mahal tapi berharga. Kemenangan yang begitu diuluk-ulukan rakyat Inggris sekaligus sang Perdana Menteri. Nah, awalnya kekuatan udara Jerman pun tak pernah lagi pulih. Bahkan sampai akhir Perang Dunia II, kegagalan Jerman di Battle of Britain sontak mengurungkan niat menginvasi Inggris. Memang awalnya pada tanggal 17 September 1940, Hitler ini menunda operasi Singa Laut. Tapi lantas mimpi itu memang pada akhirnya tak pernah terwujud. Kegagalan mencapai superioritas udara atas Inggris atau kemudian meneror Inggris agar tunduk, mendorong keinginan Hitler untuk bergerak ke timur. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mohon maaf juga masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.